Coba deh mampir ke supermarket paling lengkap sekalipun. Saya berani jamin buah-buah yang mau kita bahas ini hampir mustahil ada di rak pajangan. Padahal, dulu pohonnya tumbuh liar di belakang rumah kakek nenek kita dan jadi rebutan anak-anak sepulang sekolah. Kita sedang perlahan kehilangan rasa asli dari tanah sendiri karena kalah saing sama buah impor yang lebih kinclong. Kira-kira, dari 9 buah langka ini, mana yang terakhir kali masih sempat kamu cicipi? Yuk, kita absen satu-satu sambil bernostalgia. Kita buka dengan si primadona dari timur, Matoa. Buah ini benar-benar unik karena dalam satu gigitan, lidah kita seolah dipaksa merasakan sensasi perpaduan antara rambutan, durian, dan lengkeng sekaligus. Kulitnya yang cukup keras dengan gradasi warna hijau kekuningan hingga keunguan menyimpan daging buah yang bening dan kenyal. Rasanya yang manis legit dan aromanya yang khas, membuat siapapun yang pernah mencicipinya pasti akan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya, meski menyandang status buah elit, keberadaan Matoa sekarang makin sulit ditemukan di pasar-pasar lokal kita. Padahal dulu, pohon Matoa sering kita jumpai tumbuh rimbun di halaman rumah atau kebun-kebun warga sebagai peneduh. Sekarang, buah ini lebih sering muncul sebagai buah musiman dengan harga yang cukup tinggi di supermarket tertentu saja. Sehingga generasi sekarang mulai asing dengan rasa otentik dari tanah Papua ini. Secara botani, Pometia pinnata atau Matoa ini memang tanaman asli Papua yang punya daya tahan luar biasa dan bisa tumbuh menjulang hingga 18 meter. Pohonnya yang kokoh menjadikannya salah satu raksasa di hutan hujan tropis kita yang mampu bertahan di berbagai kondisi tanah. Selain rasanya yang juara, Matoa sebenarnya menyimpan kekayaan nutrisi yang luar biasa, terutama kandungan vitamin E dan C yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan imun tubuh. Namun, tantangan terbesar dari buah ini adalah masa panennya yang sangat singkat. Biasanya hanya terjadi 1 kali dalam setahun antara bulan Oktober hingga Desember. Karena sifatnya yang tidak tahan lama setelah dipetik dan kulitnya yang mudah menghitam, Matoa jarang tersentuh oleh industri retail besar dalam skala luas. Itulah alasan mengapa kita lebih sering melihatnya dijual di pinggir jalan pada musim tertentu saja, sebelum akhirnya menghilang lagi selama setahun penuh. Selanjutnya ada bisbul, buah yang seringkali bikin orang terkecoh saat pertama kali melihat tampilannya. Kalau kamu menemukan buah dengan tekstur kulit berbulu sangat halus, layaknya kain beludru, dan berwarna merah kecoklatan yang cantik, itulah dia. Banyak orang tua kita dulu menyebutnya sebagai buah mentega, karena tekstur daging buahnya yang sangat lembut, padat, dan berwarna krem keputihan. Persis seperti mentega yang siap lumer saat bersentuhan dengan lidah. Daya tarik utama bisbul sebenarnya bukan cuma pada tekstur dagingnya yang unik, tapi pada aromanya yang sangat kuat dan khas. Wanginya merupakan perpaduan antara aroma keju dan buah durian, namun dalam versi yang jauh lebih lembut dan elegan. Di masa lalu, buah ini sering diletakkan di dalam lemari pakaian atau sudut-sudut ruangan hanya untuk diambil aromanya sebagai pengharum alami yang menenangkan sebelum akhirnya buah itu dikupas dan disantap bersama keluarga. Sebenarnya, bisbul atau Diospyros blancoi ini masih merupakan kerabat dekat dari kayu hitam atau pohon eben yang terkenal sangat mahal. Tanaman ini punya karakteristik pertumbuhan yang sangat lambat, sehingga jarang sekali ada petani modern yang mau membudidayakannya secara luas untuk tujuan komersial. Pohonnya sendiri punya tajuk yang sangat rimbun dan cantik, menjadikannya pilihan sempurna sebagai pohon peneduh yang memberikan kesan sejuk di pekarangan rumah tradisional zaman dulu. Keberadaan bisbul kini semakin terdesak karena banyaknya lahan hijau yang berubah fungsi menjadi bangunan beton. Padahal, pohon ini punya ketahanan yang luar biasa terhadap hama dan penyakit. Sangat disayangkan jika anak cucu kita nantinya hanya bisa mengenali nama buah mentega dari buku sejarah, tanpa pernah benar-benar mencium aroma harumnya yang memenuhi ruangan atau merasakan sensasi daging buahnya yang selembut krim saat menyentuh lidah. Kalau yang satu ini sering dijuluki sebagai The Java Cola atau minuman cola asli Jawa. Namanya adalah Kawista. Penampilannya mungkin kurang menggoda bagi mereka yang belum kenal,
karena kulit buahnya sangat keras, seperti batu dengan warna abu-abu kusam yang terlihat tidak menarik. Namun, jangan pernah menilai kawista dari sampulnya saja, karena begitu buah ini dibelah, aroma harum yang sangat tajam dan unik akan langsung menusuk hidung dan membangkitkan rasa penasaran. Daging buah kawista berwarna coklat gelap kehitaman dengan biji-biji kecil di dalamnya. Rasanya merupakan perpaduan antara manis, sedikit asam, dan ada sensasi segar yang sangat khas, mirip dengan rasa minuman bersoda namun dalam versi alami. Dulu, buah ini sangat populer diolah menjadi sirup legendaris atau dimakan langsung dengan cara dikerok dagingnya dan ditaburi sedikit gula pasir. Benar-benar camilan mewah pada masanya yang kini mulai menghilang dari peredaran. Kawista, atau secara ilmiah dikenal sebagai Limonia acidissima, adalah salah satu tanaman yang paling tahan banting di wilayah tropis. Ia mampu bertahan hidup di tanah yang kering dan cuaca yang sangat panas sekalipun. Itulah mengapa pohon ini masih banyak ditemukan di daerah pesisir utara Jawa, seperti Rembang. Meskipun pohonnya berduri tajam, kawista sebenarnya punya sejuta manfaat kesehatan, mulai dari membantu pencernaan hingga menjadi obat tradisional untuk menurunkan demam bagi masyarakat lokal. Ironisnya, pohon yang kuat ini mulai jarang ditanam karena dianggap kurang praktis bagi gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat. Proses pengolahan buahnya yang memerlukan kesabaran, serta pohonnya yang berduri membuat kawista perlahan tersingkir dari daftar tanaman pekarangan. Padahal, potensi ekonomi dari sirup kawista sangat tinggi jika dikelola dengan baik. Melestarikan kawista bukan hanya soal menjaga pohonnya, tapi juga menjaga warisan rasa unik yang tidak bisa ditemukan di belahan dunia lain. Masuk ke nomor 4, kita punya Gandaria. Buah yang sekilas mirip mangga versi mini ini punya daya tarik visual yang sangat cantik dengan warna kuning oranye cerah saat sudah matang sempurna. Rasanya benar-benar perpaduan manis dan asam segar yang seketika bikin mata melek. Dulu, Gandaria adalah primadona di dapur ibu-ibu kita, terutama sebagai bahan utama sambal legendaris atau campuran rujak serut yang rasanya sangat nendang dan bikin ketagihan siapapun yang mencobanya. Sayangnya, keberadaan Gandaria sekarang mulai langka dan jarang terlihat di lapak pedagang buah pinggir jalan. Padahal, sensasi makan Gandaria langsung dari pohonnya adalah kemewahan tersendiri bagi anak-anak zaman dulu. Kita seolah sedang perlahan kehilangan akses ke salah satu rasa paling segar dari alam tropis Indonesia hanya karena kalah saing dengan buah-buah impor yang tampilannya lebih mulus, namun rasanya seringkali kalah karakter dibanding si kecil yang satu ini. Gandaria atau Boya macrophylla adalah tanaman asli dari wilayah Indonesia Barat dan Semenanjung Malaya yang sangat istimewa karena hampir seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Daun mudanya yang berwarna ungu kecoklatan sering dijadikan lalapan segar yang kaya serat, sementara bijinya yang berwarna ungu terang di dalam daging buahnya memberikan estetika yang cantik saat disajikan. Buah ini bukan sekadar camilan, tapi merupakan bagian penting dari warisan kuliner Nusantara yang memberikan identitas rasa pada masakan tradisional kita. Secara botani, pohon Gandaria termasuk tanaman yang tangguh, namun sayangnya, lahan tempatnya tumbuh kini banyak yang sudah berubah fungsi menjadi area komersial atau pemukiman padat. Karena pertumbuhannya yang tidak secepat tanaman buah hasil rekayasa industri, banyak orang mulai enggan menanamnya kembali di pekarangan rumah modern. Padahal, Gandaria memiliki kandungan air yang tinggi, serta vitamin C yang sangat baik untuk menjaga hidrasi tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh kita di cuaca yang terik. Jangan sampai tertukar dengan nama daerah populer di Jakarta ya, karena kemang yang satu ini adalah buah dengan karakter aroma yang paling nendang di antara keluarga mangga-manggaan. Bentuknya lonjong dengan kulit berwarna coklat kusam, namun jangan remehkan isinya. Jika kamu meletakkan satu buah kemang matang di dalam ruangan, baunya yang sangat tajam, harum, dan khas akan langsung memenuhi seluruh sudut rumah. Rasanya cenderung asam manis dengan tekstur daging buah yang sangat berair dan berserat halus. Kemang biasanya dinikmati dengan cara yang sangat tradisional, yaitu dijadikan campuran sambal terasi atau diolah menjadi minuman es yang sangat menyegarkan di siang bolong. Aroma kuatnya inilah yang sebenarnya dirindukan oleh banyak orang. Sebuah wangi alami yang menandakan musim buah telah tiba. Sayangnya, karena aromanya yang sangat menyengat, banyak orang modern yang justru merasa terganggu.
sehingga pohon kemang perlahan mulai disingkirkan dari area pemukiman dan kini hanya tersisa di beberapa kebun tua yang terpencil. Secara botani, kemang atau Mangifera kemanga ini memiliki perbedaan spesifik dengan binjai, meskipun keduanya sering dianggap sama oleh orang awam. Pohon kemang bisa tumbuh sangat besar, kokoh, dan menjulang tinggi, menjadikannya salah satu raksasa di tepian sungai atau rawa-rawa di wilayah Jawa dan Sumatera. Dulu, keberadaan pohon ini sangat krusial bagi ekosistem karena akarnya yang kuat membantu menstabilkan tanah di pinggir aliran air, sekaligus memberikan keteduhan luar biasa bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya. Sayangnya, populasi kemang liar saat ini berada di ambang kepunahan akibat pencemaran sungai dan penebangan pohon-pohon besar demi pembangunan infrastruktur. Karakter buahnya yang sangat berair dan memiliki serat halus sebenarnya mengandung serat pangan yang sangat baik untuk pencernaan, namun karena sifat buahnya yang cepat membusuk setelah matang, kemang jarang masuk ke pasar modern. Kita sedang kehilangan salah satu sumber plasma nutfah terbaik dari keluarga mangga hanya karena kita lebih memilih buah yang tahan lama di rak supermarket. Generasi 90-an pasti punya memori tersendiri dengan buah menteng. Bentuknya kecil, bulat, dan tumbuh bergerombol di dahan pohon layaknya buah anggur, namun dengan kulit yang jauh lebih tebal dan tekstur yang lebih padat. Warnanya yang kuning kecoklatan seringkali menipu, karena di baliknya tersimpan daging buah berwarna putih atau kemerahan yang punya rasa sangat masam, dengan sedikit sensasi manis di akhir. Dulu, buah ini adalah camilan wajib saat jam istirahat sekolah. Biasanya dimakan bersama garam atau bumbu rujak pedas yang bikin dahi mengernyit. Kenikmatan makan menteng sebenarnya ada pada sensasi seru-seruan bersama teman, berebut memetik gerombolan buah yang paling matang di pohon tetangga atau kebun sekolah. Sayangnya, memori itu kini makin sulit terulang karena pohon menteng sudah sangat jarang ditemukan di area perkotaan. Rasanya yang cenderung masam membuatnya kalah saing dengan buah-buah hasil rekayasa genetika yang sekarang serba manis. Padahal, rasa masam alami menteng itulah yang sebenarnya memberikan kesegaran hakiki di tengah teriknya siang hari. Nama buah ini memang menjadi asal-usul dari kawasan elit menteng di Jakarta, karena di masa lalu, wilayah tersebut merupakan pusat tumbuhnya hutan pohon menteng yang sangat lebat. Tanaman bernama ilmiah Bacaurea racemosa ini sebenarnya punya keunggulan luar biasa pada sistem perakarannya yang sangat kuat dalam menahan cadangan air tanah, menjadikannya pahlawan lingkungan yang tersembunyi. Selain buahnya yang segar, kayu dari pohon menteng juga dikenal cukup kuat dan sering digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga di pedesaan pada zaman dulu. Ironisnya, pohon yang penuh manfaat ini perlahan tersingkir dari lanskap perkotaan modern karena dianggap kurang produktif secara komersial. Padahal, buah menteng kaya akan kandungan asam galat dan vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan alami bagi tubuh. Jika kita terus membiarkan pohon-pohon ini hilang, kita bukan hanya kehilangan sumber pangan fungsional, tapi juga kehilangan saksi bisu sejarah dari nama-nama daerah yang kita tempati saat ini. Pernahkah kamu melihat seseorang makan buah, tapi cara membukanya harus dijepit di engsel pintu atau dipukul keras ke lantai dulu? Kalau iya, itu pasti buah kecapi. Buah ini memang punya keunikan yang agak brutal, karena kulitnya yang sangat tebal, elastis, dan keras. Tapi jangan salah, di balik perjuangan membukanya, terdapat daging buah berwarna putih bersih layaknya salju yang menempel pada bijinya. Teksturnya sangat lembut dan kenyal, dengan perpaduan rasa manis asam yang sangat elegan dan menyegarkan di tenggorokan. Sensasi makan kecapi sebenarnya ada pada proses perjuangannya. Bagi anak-anak zaman dulu, berhasil membuka buah kecapi dengan cara membantingnya adalah sebuah prestasi kecil yang membanggakan. Sayangnya, gaya hidup yang serba praktis membuat buah ini mulai ditinggalkan. Orang sekarang lebih memilih buah yang bisa langsung dikupas tanpa tenaga ekstra. Padahal, aroma harum kecapi yang khas itu tidak bisa digantikan oleh buah manapun, dan rasanya akan selalu membawa kita kembali ke memori masa kecil di teras rumah kakek. Kecapi, atau secara ilmiah dikenal sebagai Sandoricum coecape, sebenarnya adalah pohon yang sangat multifungsi. Kayunya memiliki kualitas yang sangat baik untuk bahan bangunan atau perabotan, karena sifatnya yang kokoh dan awet. Itulah ironi besar bagi tanaman ini. Banyak pohon kecapi tua yang ditebang untuk diambil kayunya,
sebelum sempat menghasilkan banyak buah untuk dinikmati generasi muda. Padahal, pohon ini bisa tumbuh sangat rimbun dan menjadi tempat berteduh yang sempurna di tengah cuaca tropis yang kian memanas. Dari sisi kesehatan, buah kecapi adalah gudang nutrisi yang sering terlupakan. Daging buahnya mengandung zat polifenol dan flavonoid yang sangat tinggi, yang menurut berbagai penelitian sangat baik untuk mencegah risiko kanker dan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Namun, karena tidak ada budidaya yang serius secara industri, pohon kecapi kini lebih sering ditemukan secara tidak sengaja di kebun-kebun tua yang sudah tidak terurus lagi, menunggu waktu untuk benar-benar hilang dari ingatan kita. Masuk ke urutan ke-8, kita bertemu dengan rukam, buah yang punya ritual makan paling aneh sedunia. Buah ini tidak bisa langsung kamu petik lalu gigit begitu saja. Kalau kamu nekat melakukannya, siap-siap saja lidah kamu terasa kaku dan kesat karena rasa sepatnya yang sangat kuat. Untuk menikmatinya, buah rukam yang sudah matang berwarna merah keunguan ini harus kamu pijit-pijit dulu di antara kedua telapak tangan sampai terasa lunak. Ajaibnya, setelah dipijit, rasa sepatnya akan menghilang dan berubah menjadi manis segar yang unik. Pohon rukam sendiri punya ciri khas yang bikin orang berpikir dua kali untuk memanjatnya, yaitu batang yang dipenuhi duri-duri panjang dan sangat tajam. Dulu, buah ini sering jadi rebutan anak-anak desa meski harus mempertaruhkan kulit yang tergores duri. Sekarang, pohon rukam hampir tidak pernah lagi kita temui di pekarangan rumah. Kita mulai kehilangan sensasi seni makan yang unik ini dan digantikan oleh buah-buah serba instan yang tidak memiliki cerita di balik cara menikmatinya. Pohon rukam, atau secara ilmiah disebut Flacourtia rukam, sebenarnya adalah benteng pertahanan alami yang luar biasa. Batangnya yang dipenuhi duri panjang dan tajam bukan tanpa alasan. Itu adalah cara alam melindungi buahnya yang berharga dari gangguan predator. Di balik penampilannya yang galak, tanaman ini adalah apotek hidup bagi masyarakat tradisional. Akar dan daunnya sejak lama dipercaya dalam pengobatan herbal untuk mengatasi masalah kewanitaan hingga gangguan pencernaan. Kayunya pun dikenal sangat keras dan sering dimanfaatkan sebagai tangkai alat pertanian yang awet. Namun, justru karena duri-durinya itulah banyak orang di era modern enggan menanamnya di area pemukiman yang sempit. Pohon rukam dianggap berbahaya bagi anak-anak dan sulit dirawat, sehingga populasinya perlahan menghilang dari pekarangan rumah kita. Sangat disayangkan, karena dengan hilangnya pohon ini, kita juga kehilangan salah satu tanaman paling tangguh yang mampu bertahan di berbagai kondisi cuaca tanpa perlu perawatan kimia yang rumit. Rukam adalah bukti bahwa kebaikan seringkali tersembunyi di balik perlindungan yang keras. Sebagai penutup daftar kita, ada lobi-lobi. Buah ini adalah definisi dari kata menggoda, karena bentuknya yang bulat mungil dengan warna merah tua mengkilap yang terlihat sangat manis, seperti buah ceri. Namun, jangan sekali-kali tertipu oleh tampilannya yang cantik. Begitu kamu menggigitnya, rasa asam yang sangat kuat akan langsung meledak di mulutmu. Karena rasa asamnya yang jahat tapi bikin nagih ini, lobi-lobi sejak dulu dinobatkan sebagai raja dari segala campuran rujak ulek, asinan, hingga manisan buah. Dulu, melihat pohon lobi-lobi yang sedang berbuah lebat adalah pemandangan yang menyegarkan mata di pedesaan. Anak-anak biasanya mengumpulkan buah yang jatuh untuk dijadikan bahan eksperimen camilan sederhana dengan campuran gula dan garam. Kini, pemandangan itu sudah sangat langka. Lobi-lobi mulai tersisih karena lidah masyarakat modern mulai terbiasa dengan rasa manis buatan, sehingga sensasi asam segar alami dari lobi-lobi ini perlahan-lahan hanya menjadi cerita lama yang bikin air liur menetes saat diingat kembali. Lobi-lobi atau Flacourtia inermis sejatinya adalah tanaman liar yang sangat adaptif dan mudah tumbuh di mana saja tanpa butuh perhatian khusus. Ia bisa tumbuh subur di pinggir selokan maupun di kebun yang gersang sekalipun. Keistimewaan lainnya adalah kandungan antioksidan dan vitamin C-nya yang sangat tinggi, yang sebenarnya sangat dibutuhkan tubuh untuk menangkal radikal bebas di lingkungan perkotaan yang penuh polusi. Tanaman ini adalah penyaring alami yang produktif, namun sayangnya sering dianggap sebagai semak belukar yang tidak berharga. Ironisnya, di saat kita kesulitan mencari buah lobi-lobi segar, industri justru menawarkan berbagai rasa buah buatan dalam kemasan. Pohon-pohon lobi-lobi yang dulu ada di tiap sudut desa kini banyak yang dibabat habis demi estetika taman minimalis yang seringkali
hanya berisi tanaman hias tanpa manfaat pangan. Melestarikan lobi-lobi bukan hanya tentang menyelamatkan satu jenis buah, tapi tentang mengembalikan fungsi pekarangan kita sebagai sumber nutrisi alami yang bisa dipetik kapan saja secara gratis. Itulah tadi 9 harta karun rasa asli Indonesia yang sekarang sudah menjadi barang antik di tanahnya sendiri. Kehilangan buah-buah ini bukan sekadar soal hilangnya satu jenis makanan dari meja makan kita, tapi juga tentang memudarnya bagian dari identitas budaya dan memori kolektif bangsa. Setiap rasa asam, manis, dan sepat dari buah-buah tadi membawa cerita tentang masa kecil, tentang kearifan lokal dalam mengolah alam, dan tentang kekayaan hayati yang seharusnya kita banggakan di mata dunia. Sangat disayangkan jika rasa otentik ini perlahan tergantikan sepenuhnya oleh buah-buah hasil produksi industri yang seragam. Kita punya tanggung jawab kecil untuk setidaknya menjaga ingatan tentang keberadaan mereka agar tidak benar-benar lenyap di telan zaman. Mengenali kembali nama-nama mereka adalah langkah awal untuk menghargai warisan alam Nusantara yang luar biasa ini. Sehingga, kelak, anak cucu kita tidak hanya mengenal rasa buah dari perisa buatan, melainkan dari pohonnya langsung. Kalau mendengar nama buah-buah tadi, membuat kamu teringat memori masa kecil di rumah nenek, atau sekadar bikin lidah kamu asam sariawan, coba tekan tombol like dan tulis di kolom komentar mana buah yang paling kamu rindukan. Jangan biarkan cerita tentang kekayaan alam kita ini berhenti di kamu. Bagikan video ini ke grup keluarga atau teman-temanmu, supaya kita sama-sama ingat kalau Indonesia punya rasa yang jauh lebih beragam dari sekadar apel atau jeruk impor. Oh ya, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan seru lainnya tentang harta karun asli Nusantara yang mulai terlupakan.